Selamat pagi ya. Kita bersyukur buat pagi hari ini Bapak Mama tentu semua ada di pasar ini. Ada yang datang belanja mungkin agak siang dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur buat kesempatan ini Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesehatan untuk bisa berdagang di tempat ini. Saya percaya bahwa ada kasih Tuhan yang menyertai hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Mama kita semua, selain kita berjuang untuk kebutuhan jasmani kita, untuk makan minum keluarga, anak dalam sekolah dan kuliah dan sebagainya, tetapi jangan lupa kita harus berikan jiwa kita makanan rohani. Makanan rohani buat jiwa kita adalah firman Tuhan, adalah percaya kepada Yesus, adalah berdoa dan mendengar lagu-lagu rohani, mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah makanan rohani untuk jiwa kita. Ketika tubuh kita tidak makan dan minum, kita tidak bisa berjalan, ya kita tidak bisa berpikir dengan baik. Bahkan lebih menimbulkan masalah kalau orang tidak makan, saudara. Bahkan bisa kalau dia tidak makan dalam waktu yang lama, bahkan bisa meninggal, saudara. Ya, jadi tubuh ini butuh makanan jasmani. Tetapi saya ingin tekankan, ternyata rohani kita, jiwa kita juga butuh makanan rohani. Karena jiwa kita butuh makanan yang kekal, bukan makanan jasmani. Makanan jasmani itu singkat adanya, sementara adanya. Oleh sebab itu, Bapak Mama Totel semua yang ada di pasar ini, biarlah sambil saudara berdagang, sambil saudara berbelanja, saya ingin membawa sedikit kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini kita sedang menuju ke satu dunia yang perubahannya sangat cepat sekali. Berbagai macam kendala, berbagai macam peristiwa musibah yang melanda bumi ini. Dan mari ketika kita alami itu, kita pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah menyatakannya bagi saudara semua pada kesempatan pagi hari ini. Ada kebenaran firman Tuhan yang saya ingin serikan di dalam Lukas pasal 21. Ini seorang rasul besar, dia menuliskan kebenaran firman kurang lebih hampir 2020-an tahun lalu. Dia tuliskan dalam kebenaran ini, Lukas 21 adalah dia tuliskan di sini permulaan penderitaan dari ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Apa yang mereka tanyakan? Mereka tanya kepada Yesus, kapan dunia ini berkesudahan? Kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali? Saudara kekasih, di dalam ayat yang kebenaran firman Tuhan, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, kapan dunia ini berakhir? Kapan kesudahanmu? Engkau datang kembali menjemput umat manusia. Kenapa, saudara? Karena dunia ini, sekali lagi, bukan tempat tinggal manusia. Dunia ini kita sementara saja, musafir. Ayat ke-8 jawab Yesus kepada murid-muridnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semua itu akan terjadi dahulu. Tetapi itu berarti kesudahannya akan segera datang." Ia berkata kepada mereka, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang hebat, dan terjadi penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat di langit. Tetapi sebelumnya itu kamu akan ditangkap, dianiaya, ke kamu diserahkan, dan seterusnya. Saudara kekasih, ketika murid-murid mereka bertanya kepada Yesus, apa tanda kedatanganmu? Yesus katakan ada peperangan. Saudara kekasih, mungkin saudara sedih mendengar saya berkhotbah tentang peperangan. Karena memang ini firman Tuhan sedang terjadi. Saudara tahu kebenaran firman Tuhan hari-hari ini tergenapi. Ada banyak peperangan yang akan merajalela di bumi ini. Dan firman Tuhan katakan, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada penyakit sampar. Saudara tahu, penyakit sampar baru 2,5 tahun ini, baru satu aja virus namanya COVID, ya corona orang bilang.
Itu mengguncangkan dunia. Saudara tahu, satu COVID saja membuat peradaban dunia berubah. Ada orang yang mengalami kebangkrutan sampai stres. Saya punya teman di Bandung, di pelayanan di yayasan rumah sakit jiwa. Dia bilang, dalam 2 tahun terakhir, orang yang masuk rumah sakit yayasan jiwa ini, di tempat mereka kurang lebih sudah 400. Sebelumnya hanya 100 orang aja. Rata-rata pengusaha yang kaya, punya uang banyak. Tetapi ketika COVID melanda, mereka mengalami kebangkrutan. Dampak daripada pengusaha yang bangkrut, karyawan pun tidak bisa makan dan minum. Akibat daripada sampar, akibat daripada virus, dunia berubah. Dunia berubah, bahkan orang dilarang ke gereja. Tetapi di pasar orang banyak. Makanya saya bawa buat kegerakan baru untuk pelayanan di pasar. Baik itu di Rote dan di Kupang. Di teman-teman di Kupang bergerak di Kupang sampai ke kabupaten. Saudara kekasih, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa akan ada kelaparan, gempa bumi, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan saudara tahu dampaknya akan banyak krisis yang melanda bumi ini. Ada banyak krisis yang akan melanda bumi ini. Kita tidak bisa terhindar. Saudara tahu kalau tadi malam wawancara eksklusif Bapak Jokowi di Metro TV dengan satu wartawan senior namanya Ivana Malik. Dia tanya tentang bagaimana perkembangan dunia di 2023. Bapak Jokowi bilang, dia katakan, dia ngomong dengan pemimpin-pemimpin ekonomi dunia. Semua negara mereka hari ini berpikir bagaimana caranya memikirkan budget negara untuk 2023. Tapi katakan 2023 penuh dengan ketidakpastian. Bahkan diulangi lagi tadi malam oleh Bapak Jokowi di Metro TV. Kalau selalu lihat di Metro TV, dia katakan kegoncangan ekonomi besar akan terjadi di 2023. Yaitu ada sekitar 60 negara akan mengalami kebangkrutan. Dan sudah terjadi. Sri Lanka. Dalam 1-2 bulan lagi ada 2-3 negara akan menyusul. Dan sampai 2023 sekitar 60 negara bangkrut. Saudara kekasih, ketika semuanya terjadi, saya sudah mengingatkan saudara, memang benar semua yang ada di bumi ini akan berubah. Semua di bumi akan berlalu. Dan memang firman Tuhan sedang tergenapi hari-hari ini. Apapun yang kamu punya di bumi ini, jangan sampai hatimu terikat dengan itu. Apapun yang kamu miliki di bumi ini, jangan sampai hatimu melekat kepada itu. Raja Daud katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku. Seorang raja yang kaya raya, dia katakan Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan. Saya punya teman di sekolah, dia menulis dan dia sedikit tentang kekayaan daripada Daud. Dia siapkan kekayaan yang begitu besar untuk anaknya Salomo membangun bait Allah. Dan Daud tinggalkan kekayaan setelah dia mati untuk emas, untuk kayu-kayu berharga. Dan teman saya catat, dia katakan bahwa yang ditinggalkan oleh Raja Daud kurang lebih hampir 7.000 triliun untuk anaknya membangun bait Allah. Kekayaannya begitu besar, tapi Daud katakan Tuhan adalah keselamatanku. Kekayaannya begitu besar, Daud katakan Tuhan gunung batuku, Tuhan sandaranku, Tuhan kota bentengku. Artinya seorang yang kaya raya ini juga dia berani katakan bahwa kekayaannya bukan keselamatan dia, tapi Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan. Bapak, mama, teo, opa, oma, kakak, adik, semua yang ada di tempat ini, jangan sampai dengan kekayaan yang kau punya kau merasa kamu sudah aman. Tidak. Seorang raja besar, dia berani katakan Tuhan keselamatanku, Tuhan gunung batuku. Mari kita melihat satu contoh teladan dari seorang besar, seorang yang kaya raya. Dia katakan bahwa kekayaannya itu bukan keselamatannya, tetapi Tuhan Yesus Kristus ada keselamatannya. Di dalam Lukas pasal 21 ini, jawab Yesus kepada murid-muridnya, akan ada kelaparan, gempa bumi. Matius 24 juga terjadi demikian. Bahkan di Markus juga menuliskan itu. Bapak, mama, totel, semua yang ada pada kesempatan pagi hari ini di pasar ini, saya mengingatkan saudara,
banyak berdoa kurang lebih 5 bulan untuk mengakhiri tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 2023. Tapi saya percaya Jokowi, dia omong ini tidak menakuti masyarakat Indonesia kurang lebih 270 juta jiwa. Dia perlu umumkan ini. Kenapa? Untuk manusia, orang Indonesia berjaga-jaga. Dan saya katakan, engkau punya kekuatan sebesar apapun, engkau tidak bisa mengontrol keadaanmu. Yang dapat bisa mengendalikan, yang bisa melindungi engkau, yang bisa memberikan kedamaian, yang bisa memberikan sukacita sejati, yang bisa memberikan harapan sejati, ketenangan sejati, damai sejahtera sejati, hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Mama, atau semua yang ada pada kesempatan pagi hari ini, saya mengingatkan saudara, jangan sampai ketika keguncangan besar terjadi di 2023, engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dunia yang kita diami sedang menuju ke berakhir. Saya lihat sering dengan teman saya, dia menyelidiki tentang perkembangan dunia. Ternyata kelaparan sedang merajalela di bumi. Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi? Dia katakan 360 juta jiwa di bumi ini tidak dapat makan dan minum. Dampak daripada COVID, dampak daripada peperangan. Dan saya katakan, sampar ini, virus ini, saudara jangan berpikir akan selesai. Tidak. Menjelang kedatangan Tuhan kedali, virus berbagai macam hal besar terjadi. Dan hal ini sedang membawa manusia. Jangan sampai hatimu terikat di dunia ini. Jangan sampai kau merasa bahwa saya hidup aman di bumi. Dunia yang kita diami akan menuju kepada berakhir, akan menuju kepada selesai, saudara. Apalagi kalau saudara baca dalam firman Tuhan, Wahyu pasal 21, langit baru, bumi baru. Langit sekarang, bumi sekarang akan digulung seperti kertas, dibuang ke dalam dapur api dan akan berakhir. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, dia siapkan rumah baru, rumah surga. Firman Tuhan katakan, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada duka cita, di sana tidak ada penderitaan. Ada kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Agama tidak dapat menyelamatkan, bahkan agama Kristen tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada tokoh agama siapapun yang berani katakan sedemikian. Hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Mama, Totel, semua yang ada di pasar ini, mari 5 bulan terakhir mengakhiri tahun 2022 ini, saya katakan kepada saudara, buka hati sungguh-sungguh sama Yesus. Ajak keluargamu, saudaramu yang belum percaya Yesus, doakan agar kembali kepada Yesus. Doakan agar buka hati kepada Yesus. Karena kerajaan surga hanya dapat didiami oleh orang yang percaya. Yang kedua, orang itu dalam pertobatan. Yang tidak mengasihi keluarganya, bapak-bapak yang tidak cinta keluarganya, bertobat, saudara. Karena engkau tidak bertobat, engkau sedang menuju kepada neraka. Ibu-ibu juga kasih keluargamu. Anak-anak juga jangan suka buat perlawanan dalam keluargamu. Ciptakan damai sejahtera, banyak berdoa. Karena saya katakan, kita sedang menuju kepada perubahan yang di luar kendali daripada orang-orang hebat di bumi ini. Ada banyak sekali tokoh-tokoh ekonom, mereka bingung dengan dunia yang sedang mereka lihat sekarang. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang berserah dan berharap pada Tuhan. Pemasmur berkatakan, aku tidak pernah membiarkan orang yang takut Tuhan hidup benar, hidupnya meminta-minta. Amin, saudara. Pemasmur katakan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada seorang yang luar biasa di dalam raja-raja. Ada seorang tokoh namanya Janda Sarfat. Ketika kelaparan besar terjadi di Israel akibat para Israel menyembah berhala,
dan Raja Ahab dan masyarakat menyembah berhala. Tuhan bilang sama Elia, kamu pergi tegur mereka. Dan Ahab dan orang Israel anggap itu musuh. Mereka melawan, tidak mau mendengar, menyembah berhala. Akhirnya atas perintah daripada Elia berdoa, hujan tidak turun 3,5 tahun. Kelaparan merajalela di mana-mana. Tetapi ketika Elia berjumpa dengan Jana Safat yang hanya mempunyai minyak sedikit dalam buli-buli dan sedikit tepung dalam genggamnya, Elia katakan, buatlah itu buat saya duluan, baru untuk anakmu dan engkau makan. Jana Safat katakan, kalau aku sudah buat ini makan, maka kami dua akan mati karena tidak ada makan lagi. Ketika apa yang diobrolin, dibicarakan oleh Nabi Elia, janda ini buat, dia kasih Nabi Elia. Dan firman Tuhan katakan, minyak sedikit dalam buli-buli dan tepung yang sedikit itu selama 3,5 tahun tidak habis. Janda ini dan anaknya dipelihara Tuhan. Di Israel saat itu kematian merajalela. Orang punya uang pun tidak ada guna. Hujan tidak ada, tanaman mati semua. Tetapi Tuhan pelihara Jana Safat. Tuhan menyuruh Elia pergi ke satu sungai, sungai yang kering itu. Khususnya di mana Elia berada, sungai itu ada air. Dan pada pagi dan petang hari, Tuhan kirimkan burung gagak pelihara Elia. Dia kirimkan bawa roti dan daging. Bayangkan burung gagak. Tuhan perintahkan untuk pelihara Elia. Di tengah-tengah bangsa Israel ada kematian merajalela. Kelaparan merajalela. Semua pohon mati. Banyak orang mati karena tidak ada makan dan minum. Tetapi Elia yang mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan perintahkan untuk Tuhan pelihara. Lewat burung gagak, burung yang ganas, burung pemakan daging, Tuhan gerakkan burung ini pelihara Elia. Dan saya percaya ketika kelaparan, terjadi resesi di bangsa-bangsa di bumi ini, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang hidup dalam pertobatan, orang yang hidup menjauhkan diri dari persinahan, percabulan, dalam penyembahan berhala, orang yang menjauhkan hidupnya dari demikian, jauhkan hidup daripada kecurangan, penipuan, maka firman Tuhan katakan, engkau akan dipelihara seperti Elia. Kematian merajalela, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan keringkan burung gagak, mengeringkan makan dan minum buat Elia pagi dan sore hari. Saudara kekasih, saudara, saya mengingatkan saudara, jangan sampai engkau masuk di masa yang keadaan genting, engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau akan menyesal dan engkau akan terlambat ketika kegoncangan besar terjadi, ketika krisis terjadi. Minggu lalu saya katakan, ketika Sri Lanka bangkrut, orang punya motor Vario aja dia harus bawa 60 sampai 70 juta. Kalau tidak, dia tidak bisa punya. Ketika terjadi kebangkrutan di negara, keuangan, uang dunia akan mengalami kemerosotan nilai. Bapak, Mama, Totel, semua yang ada pada kesempatan ini, saya belajar untuk berharga. Nah, menyampaikan firman Tuhan yang tepat begini, banyak pendeta tidak mau. Tapi saya tahu suara kebenaran firman yang tersampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu saat, ketika napasmu satu-satu engkau akan ingat, ternyata selagi saya sehat, kuat, saya cari Tuhan. Saya buka hati kepada Yesus. Jangan sampai keadaan yang sama mencekam baru engkau cari Yesus. Jangan sampai engkau terlambat. Kembali kepada Yesus. Banyak berdoa buat keluargamu yang belum percaya Yesus. Baik suami istri yang hidupnya cuek dengan Tuhan, banyak berdoa kembali kepada Yesus. Banyak berdoa pasar ini. Pemerintahan kita Rotendao, pengelola pasar, saya percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan Yesus berkati saudara Molek dan Itabasan. Amin. Shalom. Saya mendoakan saudara, biar kebenaran firman ini membawa saudara cari Tuhan. Buka hati kepada Yesus, karena kita sedang menuju ke masa-masa segala sesuatu sedang menuju kepada berakhir. Saya mendoakan saudara, saya percaya yang sakit disembuhkan. Di tempat ini ada pertobatan, ada kejujuran, dan ada ketulusan di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus pada kesempatan pagi, jelang siang hari ini,
Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami asam urat, darah tinggi, stroke sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Yang belum percaya Yesus, Tuhan selamatkan. Yang hidupnya kacau, Tuhan pulihkan. Bila ada pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Bila hadirat Tuhan melawat pasar ini penuh kemuliaan Tuhan. Pasar ini dilawat oleh Tuhan. Kirimkan pembelanja usaha dagangan anak-anakmu. Pengelola pasar ini diberkati. Rotendao Indonesia diberkati. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sekitar 100.000 penduduk di pulau ini Tuhan jamah dan selamatkan. Bila mencari Yesus, Tuhan ada juru selamat. Terima kasih Bapa. Bila kasih Tuhan memulihkan, menjamah melawat pasar ini, pulau ini, dan bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom.